Akan tetapi sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bicaraku, dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ketahuilah, mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas Yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Jikalau engkau dapat, jawablah aku. Bersiaplah engkau menghadapi aku. Pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya, bagi Allah, aku sama dengan engkau. Aku pun dibentuk dari tanah liat. Jadi engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku. Tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih. Aku tidak melakukan pelanggaran. Aku suci. Aku tidak ada kesalahan. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung. Ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya, dalam hal itu engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu, karena Allah itu lebih daripada manusia. Mengapa engkau berbantah dengan Dia, bahwa Dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran, untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya, dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Susutlah dagingnya, sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak, menonjol keluar, sampai nyawanya menghampiri liang kubur, dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat, penengah, 1 di antara 1000, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, "Lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh." Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda. Ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, "Aku telah berbuat dosa, dan yang telah lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan liang kubur, dan hidupku akan melihat terang." Sesungguhnya, semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia. Mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah, hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah. Akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku. Berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu.
Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ayub 33. Tuhan Yesus memberkati. Elihu secara tidak benar menyatakan bahwa Ayub mengakui memiliki kesempurnaan moral, yaitu bahwa dia tanpa dosa sepanjang hidupnya. Ayub tidak pernah mengatakan bahwa dirinya tanpa dosa, tetapi Ayub mengatakan telah mengikuti jalan-jalan Tuhan dengan segenap hati dan tidak pernah mengingat berbuat dosa yang serius sehingga pantas dihukum seberat itu. Elihu mempersalahkan Ayub karena berani mempertanyakan kebijaksanaan Allah, bahkan mempersalahkan keadilan Allah. Elihu menyatakan bahwa penderitaan merupakan salah satu cara Allah menyatakan diri dan kehendaknya kepada manusia. Allah bisa berfirman melalui mimpi, mengingatkan mereka agar setia dan taat. Melalui penderitaan yang bertubi-tubi, manusia disadarkan akan kefanaan dirinya dan kebergantungan secara penuh akan Allah, Sang sumber hidup, supaya manusia bertobat dan mengalami pemulihan. Akhirnya akan nyata bagi manusia bahwa Allah adalah kasih. Tujuannya agar manusia kembali setia kepadanya dan mensyukuri segala anugerah pemeliharaannya. Dengan demikian, hidup manusia akan baru, yakni hidup yang diterangi oleh cahaya hidup ilahi sebab ditebus oleh Allah sendiri. Terkadang Allah memakai jalan yang sulit untuk membentuk kita agar lebih peka kepada kehendak Tuhan dan untuk kebaikan kita. Penderitaan baik untuk membentuk karakter, tahan uji dan kesetiaan kita kepada Dia, dan melalui penderitaan kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang kuat dan tegar dan lebih mudah berempati kepada sesama yang mengalami persoalan atau penderitaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.